buka bersama-sama perkuliahan kita ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, saya ingin mereview sedikit tentang materi yang sebenarnya sudah saya sampaikan pada pertemuan kedua ya, atau disampaikan dalam pertemuan kedua, yaitu tentang konsep kepemimpinan pendidikan. Sesungguhnya kepemimpinan pendidikan itu adalah sebuah proses yang mana di dalam proses tersebut itu ada upaya ya untuk menumbuh kembangkan ya potensi yang dimiliki oleh para guru, kemudian para siswa dan juga para orang tua dari peserta didik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Itu esensi dari kepemimpinan pendidikan. Jadi salah satu upaya atau sebuah proses di mana dalam proses itu ada upaya untuk menumbuh kembangkan ya potensi yang dimiliki oleh para guru, kemudian atau para pendidik, peserta didik dan juga para orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, tujuan dari kepemimpinan pendidikan adalah untuk meningkatkan pembelajaran ya atau pendidikan itu sendiri, meningkatkan kualitas pendidikan termasuk sistemnya ya, sistem pendidikannya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya sistem pendidikan kita ini sudah cukup baik ya, meskipun sudah mengalami berbagai perubahan-perubahan ya dari kurikulum 54, kemudian 75, kemudian 89 gitu ya. Kemudian sampai 2003 ya atau sistemnya ya yang dikenal dengan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, meskipun sistem kita itu secara aturan itu sudah cukup baik, tentu di dalam prosesnya sekarang ini dalam perkembangannya tidak bisa melepaskan dengan era yang berkembang saat ini. Kita tahu bahwa sekarang ini kita berada di era 4.0, bahkan ada yang sudah menyebut bahwa sekarang itu era 5.0 ya. Jadi di mana digitalisasi itu adalah memerankan penting ya, memiliki peran penting dalam proses pengembangan berbagai aspek termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan kita gitu. Kita tidak bisa lepas bahwa di era sekarang ini pendidikan kita memang berada di era yang penuh dengan teknologi, ya, penuh dengan teknologi sehingga ada penyesuaian. Bahkan dalam konteks sekarang ini di era pandemi kita tidak yang biasanya kita menggunakan tatap muka secara luring gitu, sekarang kita banyak menggunakan medium daring ya, daring. Nah, sehingga ada berbagai media yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara kualitas tidak semua proses itu dapat diwujudkan dengan daring, tetapi memang kita masih mengakui ada beberapa yang memang harus dilakukan dengan luring atau dengan tatap muka, terutama yang menyangkut aspek-aspek kompetensi yang menyangkut skill, keterampilan. Itu seringkali tidak bisa dilakukan hanya dengan daring, tetapi memang harus dengan tatap muka. Salah satu contohnya adalah tentang praktik mengajar. Ketika praktik mengajar, maka yang dapat kita lakukan itu memang paling tepat itu adalah dengan
luring karena kita akan bisa langsung mempraktikkan gitu bertatap muka secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik, kemudian media yang digunakan, kemudian manajemen yang harus ditempuh gitu ya. Nah ini memang perlu membutuhkan tatap muka langsung. Tetapi karena situasi dan kondisi maka biasanya berupa produk gitu. Jadi mahasiswa membuat produk dari suatu proses dan kemudian proses itu dilakukan penilaiannya. Itu salah satu contoh ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Namun demikian, faktanya sekarang ini kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan kita, terutama di pendidikan menengah ke bawah yang dulu pernah saya singgung di awal, bahwa ketika kita melaksanakan sebuah proses pendidikan, ketika dengan daring gitu, itu yang banyak berperan itu seringkali terutama yang menyangkut tugas gitu, itu bukan siswa yang bersangkutan atau peserta didik yang bersangkutan. Seringkali yang banyak berperan adalah orang tua gitu. Jadi yang paling pusing sekarang ini kan orang tua gitu. Yang dulu tidak pernah mengenal bagaimana itu media Zoom, Google Meet, Google Classroom atau juga medium-medium yang lain, akhirnya sekarang harus menyesuaikan diri dengan era kekinian. Yang mau tidak mau karena itu adalah cara yang terbaik, cara yang sementara ini paling efektif karena kita harus menghindari tatap muka secara langsung, kerumunan dan seterusnya. Itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sistem itu selalu berubah ya. Sistem itu bisa selalu berubah menyesuaikan situasi dan kondisinya gitu. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar pengantar kaitannya dengan materi dari konsep kepemimpinan pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mereview sedikit tentang apa sih sebenarnya konsep kepemimpinan menurut pandangan umum ya. Jadi menurut pandangan umum dan juga bagaimana menurut Islam ya. Dan kemudian apa sih yang menjadi prinsip ya, di dalam kepemimpinan itu yang ini juga nanti akan diterapkan dalam dunia pendidikan gitu. Jadi dalam dunia pendidikan termasuk syarat-syaratnya seperti apa seorang yang layak untuk dijadikan pemimpin gitu. Karakter yang seperti apa sih gitu ya yang diperlukan sehingga harapannya ketika prinsip kemudian syarat karakter itu sudah terwujudkan ya di dalam sebuah proses pendidikan, maka dia nanti ketika menjalankan sebuah proses kepemimpinan pendidikan akan bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang saya akan coba share terkait dengan salah satu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik. Kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya kepemimpinan itu. Saya ingin mencoba menampilkan salah satu definisi menurut pengetahuan umum ya. Jadi berdasarkan pengetahuan umum, yaitu dari Stephen C. Ott. Ya. Stephen C. Ott. Stephen C. Ott mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Jadi kata kunci kepemimpinan kata Stephen C. Ott adalah sebuah proses. Proses apa? Yaitu konsep relasi, ya, konsep relasi yang melibatkan beberapa orang antara satu orang dengan orang lain, gitu ya, atau bahkan dengan kelompok, ya. Jadi seperti itu. Dan di dalam sebuah proses itu, dalam proses relasi itu ada upaya mempengaruhi, influence others, gitu ya. Jadi mempengaruhi orang lain. Apa yang dipengaruhi? Yang pertama adalah sikap. Kemudian yang kedua kepercayaan. Yang ketiga adalah perilaku. Itu menurut Stephen C. Ott. Namun demikian bukan hanya itu.
Bisa saja yang dipengaruhi itu tidak hanya sekedar sikap, kepercayaan, dan perilaku, termasuk pemikiran, ide. Ya. Nah, ide itu juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi orang lain. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah menurut Edwin Elok ya, dan kawan-kawan. Menurut Edwin, bahwa kepemimpinan merupakan proses membujuk orang lain ya, untuk mengambil langkah menuju sasaran bersama. Jadi di sini kata kuncinya juga proses. Di dalam proses itu ada upaya membujuk, mempengaruhi juga ya, mempengaruhi orang lain. Tapi ada kata kunci lain yaitu untuk menuju ya sasaran bersama atau dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini menurut Edwin Elok. Sehingga kalau disimpulkan dari dua pengertian ini, maka kepemimpinan itu sesungguhnya adalah merupakan konsep relasi, ya, relation konsepnya. Kemudian di situ juga merupakan sebuah proses, gitu ya. Kemudian di dalam sebuah proses itu ada upaya mempengaruhi orang lain, gitu. Kemudian ada tujuan yang hendak diwujudkan, ya. Jadi ada tujuan yang ingin diraih atau dicapai. Nah, jadi the goal or objective, ya. Jadi seperti itu. Baik, ini definisi lain dari selain dua itu dari para tokoh, ya, para pakar dalam bidangnya, terutama ini yang terkait dengan masalah organisasi dan juga manajemen. Di antaranya adalah Alfred Fiedler. Ya. Menurut Fiedler, kepemimpinan itu merupakan pola hubungan antar individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi di sini ada upaya mempengaruhi sekelompok orang ya agar bekerja bersama gitu ya. Sehingga kepemimpinan memang harus melibatkan orang lain ya dalam konteks ini ya. Nah, baik. Itu kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang. Coba kita perhatikan di sini. Proses dengan berbagai cara. Ya. Jadi tidak hanya satu cara, tapi berbagai cara. Bisa saja cara itu benar, bisa juga cara itu cara yang tidak benar. Atau mungkin cara itu baik dan caranya pun juga ada yang tidak baik. Yang penting adalah ada upaya mempengaruhi orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan coba singgung. Kalau di dalam konteks kehidupan kita, tentu kita tidak bisa lepas bahwa menurut ajaran Islam itu untuk mencapai yang baik itu prosesnya pun harus baik. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasul tidak menghalalkan segala cara. Caranya pun harus dengan cara yang baik. Gitu. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada juga definisi dari John Pfiffner. Ya. John Pfiffner itu menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ya. Jadi di sini ada upaya mengkoordinasi. Jadi di sini berupa kemampuan ya, mengkoordinasikan. Kepemimpinan itu adalah lebih menunjukkan kemampuan mengkoordinasikan atau memotivasi orang lain ya, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Notes and O'Donnell itu bahwa kepemimpinan adalah merupakan proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan. Di situ ada kata bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Jadi ada keseriusan, ada striving ya. Jadi perjuangan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan saja, tetapi memang ada upaya yang maksimal gitu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Davis ya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat ya. Dengan penuh semangat.
Jadi bukan asal tercapai gitu ya. Bisa saja sih kita melakukan itu dengan ya yang penting kita lakukan gitu. Tetapi nanti hasilnya pasti akan berbeda dengan yang dilakukan dengan sebuah kesungguhan, dengan motivasi yang sangat kuat gitu. Itu pasti berbeda hasilnya. Kemudian menurut Wexley dan Yuki itu adalah merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Sedangkan yang terakhir dalam konteks pandangan para tokoh ini antara lain adalah George Terry yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan mempengaruhi orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Nah, kesimpulan dari beberapa definisi tadi, selain definisi yang pertama tadi, yaitu pertama bahwa kepemimpinan itu merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, baik kelompok atau bawahan, kemudian kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain, dan juga merupakan unsur kerjasama untuk mencapai tujuan. Gitu. Oke, dari definisi ini saya kira jelas ya kata kunci di dalam kepemimpinan itu pertama adalah apa? Proses gitu. Kemudian yang kedua itu merupakan upaya mempengaruhi orang lain dan menyangkut relasi hubungan. Gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah ada tujuan yang hendak diwujudkan. Itulah simpulan dari sebuah konsep kepemimpinan secara umum. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Nah, adapun dasar dari kepemimpinan itu, coba kita lihat, kalau kita sebagai seorang Muslim yang berada dalam institusi Islam, maka kita tidak bisa melepaskan identitas kita. Sebagai seorang Muslim, maka kita harus mendasarkan ya, konsep kita ini pada konsep atau sesuai dengan konsep agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dasar kepemimpinan juga mengacu pada prinsip al-adalah, al-musawwah, at-ta'adudiyah, asyura, dan al-huriyah. Gitu. Kemudian, nah inilah beberapa dasar yang berada dari Al-Quran. Pertama adalah di dalam Al-Quran itu disebut kepemimpinan itu dengan konsep khalifah. Ya. Khalifah. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 165 bahwa manusia sebagai khalifah itu punya peran untuk memelihara atau memakmurkan alam semesta, mengelola alam semesta. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran yang disebut di dalamnya adalah aulia, wali atau aulia gitu ya. Di situ disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 144, kemudian surat Al-Maidah ayat 51, 55, 56 dan 57. Yang ayat ke 51-nya ini pernah dulu heboh ya. Ya, ketika kasus Ahok itu ya, tentang yang melecehkan tentang apa itu tidak ada dasarnya gitu ya. Nah, ternyata di dalam konteks kepemimpinan dalam Islam itu sangat jelas. Marojiknya itu ada di dalam, salah satunya adalah dalam Al-Quran. Baik, kemudian yang berikutnya ada juga di dalam konsep Al-Quran itu adalah ulil amri. Ini juga sering dipakai untuk menyebut kepemimpinan, ya, pemimpin. Terutama di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ayatnya sangat populer. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul ila akhirih ayat ya.
Coba perhatikan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Apa? Atiullah wa atiur rasul. Di situ kata untuk ketaatan kepada Allah itu diikuti dengan ketaatan kepada Rasul. Ada ati'unya. Artinya apa? Ini mengandung makna bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi totality gitu ya, totalitas. Ya. Jadi secara total, tidak boleh setengah-setengah gitu. Jadi ketaatan kepada Allah itu adalah tuntutan yang memang harus, yang mutlak gitu. Tetapi coba terusan ayatnya bisa kita cermati. Wa ulil amri. Nah, kata ulil amri tidak didahului dengan atiu juga. Nah, ini mengandung makna yang juga penting bagi kita. Kenapa kalau atiullah wa atiur rasul itu wawunya adalah wawu atof ya, penghubung yang di situ kedudukannya sama. Ya, kedudukannya sama. Jadi bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mutlak. Tetapi di kata wa ulil amri itu tidak ada atiunya. Berarti di sini ada sebuah prasyarat. Gitu. Mungkin ada yang bisa memberikan respon, tanggapan, penjelasan. Kenapa kok di ulil amri itu tidak ada atiunya? Gitu. Silahkan mungkin ada yang mau menyampaikan. Ini salah satunya ini Mas Musawir mungkin coba. Silahkan Mas Musawir. Karena mungkin Pak, kalau misalnya pemimpin itu zalim, maka kita tidak harus mengikutinya, tidak wajib mengikutinya. Okay. Sehingga ayatnya tidak pakai LTO, berarti tidak mutlak harus ikut. Gitu. Bagus, betul sekali. Setuju sekali saya. Artinya syarat pemimpin itu dipatuhi, ditaati itu kalau pemimpin itu memang taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Yang lain kira-kira gimana? Setuju nggak ini? Menurut saya juga kayak gitu, Pak. Ya, betul ya. Jadi menurut tafsirnya berapa tafsir, baik di tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, kemudian juga ada cara lain, saya kira itu seperti itu ya. Bahkan para pakar ya, para pendakwah, ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, dan juga beberapa Ustadz yang lain gitu. Seperti juga Ustadz Tengku Zulkarnain pernah menyampaikan, menyinggung hal ini, bahwa ketaatan kepada pemimpin itu ada syaratnya. Kalau pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketaatannya kepada ulil amri itu menjadi wajib. Tetapi ketika itu tidak, artinya berbuat zalim, tidak menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak punya kewajiban gitu. Bahkan boleh menolak gitu. Boleh menyimpangi untuk taat kepada ulil amri. Dan itu bisa kita lihat juga di dalam ayat lanjutannya itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Jadi kalau mereka berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, gitu, kepada Al-Quran dan hadis atau as-sunnah, kira-kira seperti itu. Setuju ya? Oke. Bahkan ada sebuah asar kalau tidak salah, nanti silahkan dikoreksi juga. Saya pernah mendengar gitu, ada sebuah asar yang dari Umar bin Khattab, kalau tidak keliru, dia pernah menyebutkan begini. Laisal Islam illa biquwatin gitu. Tidak ada Islam kecuali dengan kekuatan. Wala quwata illa bi umaratin gitu. Dan tidak ada bi jamaatin dulu. Kemudian wala quwata illa bi jamaatin. Jadi tidak ada Islam kecuali dengan kekuatan, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan jamaah, dengan kelompok, dengan persatuan gitu ya. Nah, kemudian wala jama'ata illa bi umaratin. Nah, tidak ada organisasi ya, tidak ada kelompok ya. Nah, itu kecuali dengan harus ada pemimpinnya. Wala umarata illa bi ta'atin. Dan tidak ada
pemimpin kecuali harus ada ketaatan gitu. Nah, dan kata kunci terakhir inilah yang menjadi sangat penting, wala ta'ata illa bi ta'atillah. Nah, tidak ada ketaatan kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber ketaatan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut saudara semuanya ini kaitannya dengan sebuah asar tadi gitu? Apakah Anda setuju bahwa memang ketaatan itu kuncinya ya harus ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kata kuncinya adalah ketaatan kepada Allah. Jika seseorang itu menjalankan sebuah proses kepemimpinan, dasarnya adalah ketaatan kepada Allah, insya Allah kekuatan Allah itu akan menyertainya. In tansurullah yang surkum, kan begitu. Wa yutsabbit aqdamakum, ya, surat ke-47 ayat berapa? Ke-7 ya. 47 itu surat apa nih? Ya, Mas Musawir hafal nih. Ya, surat 47 itu surat Muhammad ya. Ayat yang ke-7 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, gitu. Nah, itu. Baik, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah kaitannya dengan konsep yang ada di dalam Al-Qur'an yang memang sebenarnya kepemimpinan itu ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada juga konsep yang menyebutkan tentang kepemimpinan itu dengan kata imam, gitu ya. Nah, imam. Baik, coba kita lihat penjelasannya. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah khalifah itu adalah wakil, pengganti atau duta. Ya. Dimaknai sebagai khalifah itu berarti manusia menduduki jabatan sebagai pengganti atau duta Allah di muka bumi. Gitu. Nah, dan di sini berarti punya tanggung jawab yang cukup berat gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi dan juga surat Al-An'am ayat 165 tadi. Dan juga di dalam surat ke-33 ayat ke-72. Surat 33 itu surat apa? Halo? Surat ke-33 surat naon? Lupa, Pak. Lupa ya. Coba sekarang kita mencoba ya menghafal ya. Jangan sampai kalah dengan teman-teman dari sebelah gitu ya. Jadi kita hafalkan ya nomor suratnya. Nomor surat pertama, kedua, ketiga sampai 114 itu kalau bisa kita hafal. Kalau kita bisa seperti Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah itu luar biasa lagi ya. Beliau sangat hafal gitu. Bahkan kalau di dalam Al-Qur'an standar beliau sangat hafal banget gitu. Di halaman sekian ya, di baris keberapa, dari atas atau dari bawah gitu. Wah, itu sungguh sangat luar biasa. Nah, ini baru benar-benar sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Oke. Baik. Al-Ahzab betul sekali ya. Jadi Al-Ahzab ayat 72. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan khalifah yang pengemban amanah di muka bumi ini sesungguhnya awalnya kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Tapi mereka menolak gitu ya, disebutkan dalam ayat itu dan manusia menerimanya. Tetapi oleh Allah diberikan kata di situ manusia itu adalah zaluman jahula. Ya, karena manusia menerima itu, maka manusia dikatakan sebagai zaluman jahula. Dan itu terbukti dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita banyak melihat bahwa ketika manusia dipercaya sebagai khalifah gitu, banyak juga yang tidak amanah gitu. Bahkan menyia-nyiakan, mengkhianati, menyalahi amanah itu. Maka manusia dikatakan zalim dan jahil, bodoh gitu. Dan faktanya betul atau salah ini? Betul ya. Dalam kehidupan kita, dalam kemasyarakatan kita banyak orang yang menyalahi itu gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya amanah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kadang-kadang manusia nggak sadar tentang hal itu. Makanya ketika dasarnya adalah menjalankan kekhalifahan itu karena kita sadar bahwa itu adalah kita diperankan, ditugaskan sebagai khalifah, memiliki kedudukan sebagai wakil Allah di muka bumi, maka kita punya tanggung jawab kepada yang mengamanahkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kemudian yang kedua imam ya. Imam itu dimaknai kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai manusia itu memang oleh Allah diciptakan dengan berbagai potensi, dan potensi itu sebagai sarana untuk melanjutkan estafeta dari utusan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam konteks imam ini dimaknai baik itu dalam urusan agama maupun juga dalam urusan keduniaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ulil amri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ulil amri itu bisa dimaknai pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin militer, atau tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat, menerima kepercayaan atau amanah dari masyarakat. Itu menurut Mustafa Al-Maraghi, ya. Mustafa Al-Maraghi. Jadi disebutkan seperti itu. Sementara Mahmud Saltut itu menyebutkan bahwa ulil amri itu adalah orang cerdik pandai yang dikenal oleh umat sebagai ahli dalam berbagai bidang serta mengerti kepentingan umatnya. Nah, jadi ini makna dari ulil amri itu adalah orang yang ahli dalam berbagai bidang, bukan hanya satu bidang saja, tapi dalam berbagai bidang. Gitu. Tapi sekarang ini banyak orang yang berkeinginan menjadi pemimpin dan minta dipilih menjadi pemimpin, tetapi pada dasarnya bukan orang yang memiliki keahlian ya di bidangnya. Gitu. Oleh karena itu sekarang ini makanya Rasulullah pernah bersabda memberikan rambu-rambu, idza wusital amru ila ghairi ahlihi fangtaziris sa'ah. Gitu. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Gitu. Nah ini menjadi catatan kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aulia atau wali gitu ya. Nah, sering diartikan teman akrab ya, pelindung atau penolong. Di dalam surat yang kita bahas tadi dimaknai seperti itu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan ini berdasarkan beberapa hadis ya, bahwa setiap kelompok orang yang lebih dari 3 orang diperlukan pemimpin ya. Ini ada hadis, jika 3 orang berjalan dalam suatu perjalanan, angkatlah salah satu di antaramu sebagai pemimpin. Tentu untuk diangkat menjadi pemimpin itu adalah yang terbaik. Ya. Kalau menurut konsep ini adalah yang terbaik. Yang memiliki kapasitas yang terbaik. Kemudian yang kedua di dalam hadis ini adalah dari Bukhari Muslim. Ya, siapa yang menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi idza wusital amru tadi. Kemudian yang berikutnya adalah pemimpin harus bisa diterima, mencintai dan dicintai umatnya. Itu yang nggak mudah kan? Diterima, mencintai dan dicintai umatnya. Mendoakan umat dan didoakan. Gitu. Bukan sebaliknya, dibenci dan membenci, melaknat atau dilaknat oleh umat. Nah, makanya di sini berat untuk bisa menjadi pemimpin itu tidaklah mudah gitu. Bahkan orang yang baik pun kadang sekarang ini malah difitnah gitu. Orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik itu difitnah seolah-olah menjadi tidak baik. Sementara orang yang tidak baik seolah-olah dibuat menjadi baik. Sekarang ini zamannya sudah salah kaprah gitu ya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk malah dianggap baik gitu. Orang yang mengedepankan menjalankan sesuai tuntunan malah menjadi tontonan, sementara orang yang melanggar dari tuntunan malah menjadi panutan. Nah ini yang terjadi sekarang ini seperti itu. Oke, baik. Kemudian pemimpin ini
disyaratkan juga harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian sedangkan imam atau khalifah ini sering dimaknai sebagai pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Ini Bukhari Muslim juga. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Gitu ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi seperti itu. Kemudian dalam konteks kepemimpinan Islam itu bahwa pemimpin itu harus memiliki 4 sifat utama Rasul. Ya. Jadi 4 utama Rasul diantaranya adalah sidik, jujur, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, ini beberapa penjelasannya. Nah, acuan dari dasar kepemimpinan ini pernah barangkali mungkin pernah juga saudara dapatkan. Itu ada 5. Yang pertama adalah al-adalah atau adil, kemudian al-musawwah atau persamaan, kemudian ta'adudiyah, kemajemukan, al-huriyah, dan asyura. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus senantiasa ya adil gitu. Kita ingat ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga bahwa besok itu akan ada satu masa di mana tidak ada pertolongan lain ya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan ya di saat nanti tidak ada pertolongan, hanya pertolongan Allah yang bisa memberikan jaminannya. Nah, 7 golongan itu satu di antaranya adalah al-imamul adil, ya, imam yang adil. Tapi ya itu konsekuensinya, kalau kita tidak bisa adil, tapi justru berbuat zalim, maka itu juga balasannya gitu, itu yang akan diterima itu sangat berat juga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la al-Musalli disebutkan bahwa orang yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah seorang imam yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Dan setiap manusia itu telah diciptakan ya oleh Allah bahwa memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Gitu. Di dalam Al-Qur'an juga ada dalam surat 23. Surat 23 itu surat apa? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 115 coba dicari. Surat 23 ayat 115 bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan tidak sia-sia, tetapi mereka nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu bukan percuma, bukan sia-sia, tapi punya maksud, yaitu untuk bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Oke, baik. Inilah beberapa hal yang perlu. Kemudian al-musawwah yaitu persamaan. Seorang pemimpin itu harus mengedepankan menerapkan hukum sesuai dengan prinsip kesamaan dengan pendekatan kemanusiaan. Tidak boleh membeda-bedakan. Kalau itu anggota keluarga kita, tetapi itu memang berbuat salah, ya harus diperlakukan, harus diberi sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan diberikan sanksi dengan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah sabda bahwa jika Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu tidak pilih kasih. Gitu. Rasul itu sungguh-sungguh menerapkan, menegakkan keadilan, ya, tidak memandang itu teman, gitu, tidak memandang itu keluarga atau orang lain. Kalau itu memang salah ya diberikan perlakuan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi kalau benar ya dibela, ya, dilindungi, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi persamaan di sini. Kemudian at-ta'adudiyah, gitu ya, kemajemukan. Jadi keanekaragaman budaya, hukum, metode, falsafah, bahasa itu harus dijadikan landasan dalam membangun nilai kesatuan kemanusiaan. Maka di dalam konsep negara kita
Bhinneka Tunggal Ika itu sudah sangat bagus sekali gitu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi harus saling menghormati, harus saling menguatkan gitu. Jadi sebuah kesatuan, kekuatan. Tapi kalau sudah terpecah-pecah gitu, menjadi firqah-firqah gitu, itu menjadi sangat lemah gitu. Dan mudah diadu domba gitu. Dan sekarang ini memang ada upaya-upaya seperti itu karena ada orang yang memainkan gitu. Ada sebuah kelompok yang memang melakukan itu, ya, mempengaruhi itu, ya, melakukan itu karena ada tujuan tertentu. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hurriyah, kemerdekaan. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan kemerdekaan kepada siapapun, orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dipimpin gitu, untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa menyampaikan pandangan, pendapat, kritik, saran, dan seterusnya. Bukan seperti sekarang ya, kalau orang mengkritik, kalau tidak sesuai malah diperlakukan tidak adil ya, dipersekusi dan seterusnya, difitnah dan seterusnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah, beberapa hal yang menjadi penting dalam kepemimpinan. Kemudian yang terakhir yang menjadi acuan dasar dari kepemimpinan adalah asyura. Jadi di dalam kepemimpinan menurut ajaran Islam itu adalah mengedepankan asyura, musyawarah gitu. Di dalam Al-Qur'an ya, wa amruhum syura bainahum gitu ya. Dan di dalam ayat yang lain itu wasyawirhum fil amr gitu. Wa amruhum syura bainahum di salah satu ayat. Kemudian di ayat yang lain ada yang menyebutkan wasyawirhum fil amr gitu. Dalam urusan kamu maka bermusyawarahlah gitu. Di dalam surat Ali Imran ya ayat 160 kalau tidak salah ya. Dan kemudian di dalam surat Asyura ya. Asyuara artinya Asyuara itu juga ada gitu. Kalau enggak Asyuara ya. Jadi seperti itu. Itu tentang syura gitu ya. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah acuan-acuan ya di dalam kepemimpinan yang ada di dalam Islam. Satu lagi ini yang bisa kita lihat, ini menurut pandangan Islam. Jadi sesungguhnya kepemimpinan Islam itu apa sih gitu? Kalau menurut teorinya kepemimpinan Islam itu adalah kegiatan, aktivitas atau proses menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya itu adalah mardhatillah ini. Jadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rangka untuk mengajak, memotivasi, membimbing, mempengaruhi orang lain, maka jalannya itu adalah harus jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam itu tidak menghalalkan segala cara, tapi harus tetap memperhatikan apakah cara yang ditempuh itu cara yang benar atau keliru. Kalau yang keliru maka harus dihindari dan harus ditempuh dengan cara yang benar. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita, jika ingin meraih sesuatu, maka sesuatu kebaikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Bukan asal gitu ya. Makanya dalam konteks Islam, kalau menurut teorinya itu ada yang namanya gaya kepemimpinan laissez-faire gitu, ya, atau sering disebut dengan ya cara yang kepemimpinan dengan menghalalkan segala cara, itu nggak bisa seperti itu. Kalau Islam tidak menghalalkan itu, ya. Tapi Islam mengajarkan kepada kita jalan yang baik gitu ya. Oke, baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu beberapa hal, beberapa contoh yang saya kira menjadi penting ketika kita dalam konteks kepemimpinan pendidikan, maka untuk dapat menjalankan sebuah proses kepemimpinan dengan baik, maka beberapa prinsip atau dasar, landasan yang ada tadi, baik itu dalam Al-Quran, maupun juga dalam sunnah dari Rasulullah SAW itu harus tetap menjadi pedoman kita, menjadi acuan yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya.
harus menjadi panduan hidup kita. Ya, jadi panduan hidup kita. Baik, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau menanggapi, merespon, bertanya, dipersilahkan. Tafadhol. Halo. Silahkan, monggo. Saya, Pak. Oke, monggo Mbak Cynthia, silakan. Izin bertanya. Boleh. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan ketika ada seorang pemimpin yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan ketika maksudnya kita sudah pernah mengingatkan atau pernah menasihati begitulah istilahnya, memberitahu, tapi tetap tidak mau mendengar begitu dan tetap tidak merubah sikapnya gitu loh Pak. Nah, apa jalan lain yang harus dilakukan ketika menemui pemimpin yang seperti itu gitu Pak? Terima kasih. Ya. Ya, saya kira mungkin itu salah satu cara tadi yang disampaikan itu ya. Mas Irham tadi ya, ada yang lengserkan itu cara yang paling ini ya, itu revolusioner gitu ya. Ya, itu salah satu cara. Tetapi kita berpedoman bahwa kita ini adalah punya acuan, punya landasan. Bahwa satu, di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 104 gitu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, terus itu yang di 104. Kemudian di 110 itu disebutkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat gitu ya. Jadi ketika memang ada yang seorang pemimpin yang menyimpang ya, menyalahi amanahnya, maka kita wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Caranya bagaimana? Caranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dan dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkarron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman gitu. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran ya, maka yang kita lakukan harus dengan cara apa? Harus dengan kekuatan ya. Dirubah ya. Diingatkan ya dengan kekuatan. Nah, kalau kekuatan kita itu enggak seberapa, kita tidak mampu, maka kita apa? Fabilisani. Nah, maka harus diingatkan secara dengan lisan, dinasihati. Nah, kalau dinasihati, sudah dinasihati. Sekarang yang selevel dengan nasihat itu apa? Medsos gitu ya. Tapi hati-hati di medsos ya. Nanti kalau yang tidak seide itu biasanya dijerat dengan apa? Undang-undang ya, itu repotnya kita sekarang. Karena kita berada dalam posisi yang lemah gitu. Bargaining position kita lemah gitu. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, Dan kalau itu nggak mampu ya, jadi melalui medsos ya, itu juga nggak mampu karena memang nanti ada kekhawatiran. Tapi mestinya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mengenal rasa takut gitu ya. Kita harus yakin bahwa apa? Sebagaimana pedoman kita di dalam ayat yang lain, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa gitu. Jadi bahwa kalau kebenaran itu datang maka kebatilan itu pasti akan hancur gitu. Nah, ini harus kita yakini. Nah, atau paling tidak dalam konteks itu tetap kita dalam keadaan bersabar, yaitu tetap melakukan upaya. Upayanya apa? Ya dengan berdoa. Tapi apa disebutkan dalam hadis tadi itu adalah dzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Nah, jadi begini, kalau umpamanya kita tidak mampu secara langsung menasihati, maka gunakan kekuatan yang bisa menjadi sarana untuk mereka itu sadar.
Jadi kalau dalam institusi pendidikan, contoh ya mungkin ada kalau kita sebagai seorang pemimpin, mungkin kepala sekolah ya kepala sekolah langsung ya bisa menasihati kepada yang bersangkutan yang melakukan kesalahan. Nah kalau yang melakukan itu adalah kepala sekolahnya, gimana? Kalau kita bisa punya kemampuan, kita langsung melakukan. Gitu. Kalau tidak, ya kita menggunakan kekuatan, mungkin kekuatan musyawarah gitu ya, yang ada di dalam institusi itu. Tapi kalau umpamanya nggak mampu, kita gunakan kekuatan yang lebih tinggi. Siapa? Melalui dinas umpamanya ya. Kita laporkan melalui dinas. Sehingga dinaslah nanti yang akan menindak. Ini ada sebuah kisah begini. Jadi itu pernah masuk di dalam YouTube itu ya, diviralkan itu. Jadi ada seorang kepala sekolah, dia itu punya anaknya sekolah di sekolah tersebut. Kebetulan sekolahnya itu dia punya di dalam menjalankan amanahnya di sekolah itu dia diisukan itu menyalahgunakan wewenang ya, dan tanggung jawab. Gitu. Anaknya nakal gitu, tapi dibiarin dan selalu tetap dibela. Nah oleh karena itu salah satu kepala dinasnya yang ada di sana, yang kepala dinas pendidikan itu mengirim putrinya untuk dia dari sekolah favorit, sekolah negeri, kebetulan sekolah yang ada penyalahgunaan wewenang, ya amanah itu adalah sekolah swasta. Nah, oleh karena itu apa? Beliau mengirim putrinya. Dia sengaja dipindah, tapi tidak, memang sengaja hanya untuk menginvestigasi. Diminta untuk dipindahkan di sekolah tersebut untuk mengamati apa benar sih kepala sekolah itu melakukan tindakan yang memang menyimpang dari amanah yang seharusnya dia jalankan. Dan ternyata betul. Suatu ketika anaknya itu melakukan pembulian, mengintimidasi anak dari kepala dinas yang sebenarnya dia tadi memang hanya sebagai sarana untuk mengamati, ingin membuktikan benar tidak sih gitu. Nah setelah itu ternyata betul dan kemudian dia ketemu, tapi di saat ketemu itu pas saat dibully dia datang, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa itu adalah orang yang saling kenal gitu ya antara bapak dan anak. Dia semata-mata seolah-olah orang lain yang ingin menolong. Gitu. Nah setelah itu dia mencoba menasihati anak dari kepala sekolah tadi dan kebetulan anak kepala sekolah itu nakal dan sukanya berpacaran, tidak pernah belajar. Yang penting malah yang mengerjakan setiap tugas-tugasnya itu adalah anaknya kepala dinas tadi yang suka dibully itu ya. Nah ini dia orang kaya, tetapi di saat itu dia memerankan sebagai orang yang sangat sederhana. Nah dari situlah kemudian diketahui, maka terus ini nggak benar itu karena anak kepala sekolah kan mengatakan, wow ini kan ini sekolah saya gitu, bapak saya kan di sini pasti melindungi. Nah kalau gitu silahkan undang bapaknya gitu, diundang. Setelah itu ketemu. Nah kepala sekolahnya kaget loh, kok Pak Kepala Dinas yang datang gitu, ada apa gitu. Kemudian dijelaskan bahwa ini tadi terjadi pembulian terhadap anak itu, bahwa ternyata itu anak itu adalah anak dari kepala dinas. Dan itu bukti itu betul bahwa ketika kepala sekolah menyalahgunakan wewenang, maka saat itu juga dicabut sebagai kepala sekolah dan dia dipindahkan dari sekolah tersebut, termasuk juga anak dari kepala sekolah tersebut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara melakukan sebuah proses untuk menasihati, yaitu dengan menggunakan kekuatan yang lebih gitu ya. Nah, ini caranya seperti itu. Gitu. Barangkali itu yang bisa saya coba respon, atau mungkin dari teman-teman ada yang mencoba memberikan jawaban juga, dipersilahkan. Monggo. Monggo Mas. Mas Irham ini. Mau nanya aja Pak, itu tadi kejadian nyata Pak? Enggak, ini saya melihat di sebuah video ya, di sebuah video di salah satu sekolah gitu ya, di salah satu sekolah yang video itu kemudian pernah saya lihat gitu. Mungkin itu adalah kejadian nyata, tetapi itu hanya difilmkan lagi gitu, ada di film pendek gitu, dari film pendek
bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang dalam sebuah institusi lembaga pendidikan yang seharusnya itu harus dijalankan dengan baik, tapi di situ ada penyalahgunaan wewenang gitu. Oke, monggo silahkan kalau ada yang mau berpendapat atau mau ikut menambah jawaban saya atau respon saya terhadap pertanyaan dari teman saudara tadi. Monggo dipersilahkan. Izin, Pak. Oke, monggo silahkan Mas Ilham ya. Ya. Kalau menurut saya untuk pemimpin-pemimpin yang zalim, tanda kutip zalim atau kurang mencerminkan seorang pemimpin itu bukan hanya kita menyadarkan seorang pemimpinnya saja gitu Pak, tapi juga rakyatnya kita harus memberikan edukasi gitu. Percuma kalau kita cuma menyadarkan pemimpin, kita memberi kritik pemimpin, tapi masyarakatnya yang dahulunya memilih gitu kan, itu tidak diedukasi dengan benar, ya mereka tetap tidak akan percaya dan mungkin mereka bisa saja dengan money politik gitu juga sudah bakal luluh Pak. Jadi menurut saya itu kedua belah pihak antara seorang pemimpin dan rakyatnya harus sama-sama diedukasi gitu Pak. Sekian Pak. Oke, wah itu saya sangat setuju banget gitu ya. Memang harusnya seperti itu. Kalau masyarakat itu cerdas, pasti tidak akan memilih pemimpin yang tidak baik. Ya, itu kalau cerdasnya. Karena orang yang cerdas itu adalah yang bisa menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikirannya, penglihatannya, pendengarannya, hatinya itu untuk memilih sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Nah, sayangnya di kita ini banyak masyarakat kita itu yang akhirnya menjadi jahil gitu ya, jadi bodoh gitu ya, tidak bisa menggunakan kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu itu menjadi penting bagi kita. Saya sangat setuju dengan jawaban Mas Ilham tadi. Bukan hanya pemimpinnya, tapi juga ya orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya juga harus diberi penjelasan ya, diberikan pengetahuan ya yang memadai sehingga ketika kita memilih pemimpin itu ya harus pemimpin yang benar-benar cerdas gitu. Cerdas rohaninya, cerdas jasmani sehat jasmaninya dan juga senantiasa orangnya itu adalah orang yang memang betul-betul memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju banget gitu ya, setuju banget gitu dengan apa yang disampaikan itu. Baik. Ada lagi yang lain mungkin mau menambahkan? Dipersilahkan. Halo. Anybody here? Ya, masih ada ya. Mungkin silakan mau berpendapat tadi dengan pertanyaan teman saudara ya. Tadi Mbak siapa yang bertanya tadi? Pak, izin bertanya Pak. Oh, oke. Boleh. Ini Pak, jadi tanya itu kayak bagaimana kalau misalkan kita tuh menjatuhkan pemimpin yang zalim secara paksa gitu Pak. Misalkan kayak nggak ada cara lain lagi gitu Pak. Dan mentok-mentok kayak cara lainnya kayak dikudeta atau dijatuhkan dengan ancaman gitu gimana Pak? Karena dia itu muslim, dosa kira-kira gitu Pak. Oke, baik. Kalau dalam konteks politik gitu ya, itu yang namanya revolusi itu adalah sesuatu yang secara teori bisa dibenarkan. Gitu ya. Ketika jalan-jalan lain yang lebih lebih lunak itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka salah satu caranya dengan kudeta. Itu salah satu kalau dalam konteks kepemimpinan yang lebih besar ya, dalam konteks mungkin negara atau dalam sebuah kerajaan dan seterusnya itu seperti itu gitu. Dan pengalaman dalam sebuah sejarah memang itu terjadi gitu ya. Bagaimana dulu dinasti Abbasiyah itu lahir, itu kan juga melakukan sebuah proses ya seperti itu gitu ya.
Al-Abbas yang berkoalisi dengan beberapa kekuatan itu melakukan cara seperti itu gitu ya. Nah, itu menurut saya hal itu bisa saja dilakukan ketika memang sudah betul-betul tidak ada cara lain kecuali memang dengan cara itu gitu ya, dengan cara itu. Jadi artinya dengan kekuatan ya. Itu kekuatan tertinggi ya dalam sebuah konstelasi politik gitu. Nah, kalau Rasulullah itu kan dulu ketika merebut ya Fathul Mekah yang kedua itu ya, Fathul Mekah itu ketika itu kan memang dengan strategi itu ingin merebut gitu ya, merebut. Tetapi beliau memang memiliki strategi yang sangat luar biasa. Ya waktu itu Abu Sufyan itu ya masih juga membangkang ya, tapi dengan cara siapa yang karena dalam keadaan terdesak mereka gitu, kemudian siapa yang berkumpul berada di tempat Abu Sufyan maka dia akan diberikan keselamatan dan akhirnya dilindungi, maka itulah yang menyebabkan Abu Sufyan yang dulu memusuhi akhirnya masuk Islam dan bahkan dia nanti melahirkan seorang khalifah yang sangat luar biasa yang namanya Muawiyah. Muawiyah ini salah satu contoh. Dalam konteks tertentu, dalam konteks politik, kalau ketika itu memang sudah tidak ada jalan lain yang itu dapat kita lakukan, maka revolusi adalah cara yang terbaik, ya, atau dalam bahasa lainnya kudeta, yaitu menurut konteks politik dalam konteks kepemimpinan itu sah-sah saja. Gitu. Artinya apa? Di situ kalau kita kontekkan dengan hadis itu adalah menggunakan kekuatan yang tertinggi ya. Jadi dengan power tadi biyadihi, yadun itu kan tangannya, jadi simbol sebagai kekuatan gitu. Saya kira seperti itu ya. Jadi menurut saya memang itu ya bisa saja sah gitu ya. Gitu. Tapi bukan hanya sekedar melakukan, tapi harus ada dukungan gitu ya. Setelah itu harus ada proses yang baik. Itu kan hanya sebuah cara untuk bisa memperoleh kekuasaan dulu ya, memperoleh kepemimpinan itu. Setelah itu dia harus menjalankan kepemimpinan dengan baik ya, melayani umat ya, lebih mendahulukan kepentingan umat, bukan malah untuk kepentingan yang lebih jahat dari yang sebelumnya. Saya kira itu seperti itu. Baik, monggo silakan kalau ada yang lain. Izin Pak. Oh ya, monggo silakan Mas. Siapa lagi? Kalau bentar Pak, dikit Pak, dikit. Oh ya, oke, monggo Mas. Kalau untuk dalam proses perkudetaan itu menimbulkan korban jiwa itu gimana Pak? Ya, kalau itu dalam konteks kita melihat ini ya, dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran ya, menegakkan kebenaran dulu ketika kita, tapi kalau dalam Islam itu kan menyerang itu bukan cara yang terbaik ya. Kita melakukan proses menyerang itu karena kita diserang duluan gitu ya. Itu kalau dalam Islam. Maka prinsip dalam perangan dalam Islam itu kan defensif bukan ofensif ya. Ya, jadi itu salah satu yang bisa digunakan. Ini menjadi dasar. Tapi kalau para orientalis ya, orang-orang yang benci dengan Islam, bahwa Islam itu berkembang itu dengan peperangan kan. Tapi dasar peperangannya itu ofensif menurut mereka, padahal sebenarnya defensif. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau membunuh ya, sampai mengorbankan jiwa gitu ya. Nah, dalam Islam itu kan ada jihad ya, jihad dengan apa? Jiwa dan harta dan macam-macam gitu ya. Ketika itu memang dalam rangka untuk menegakkan, membela kebenaran dan itu jihad yang memang harus dilakukan dengan cara seperti itu, menurut saya sah-sah saja. Yang tidak boleh ketika keadaannya itu normal, tidak ada masalah, tidak ada dalam rangka untuk menciptakan suasana yang lebih baik, menghilangkan satu nyawa itu dilarang dalam Al-Quran. Coba Anda perhatikan dalam surat kelima ya. Surat kelima Al-Maidah ayat 32 gitu. Menghilangkan satu nyawa itu sama dengan menghilangkan seluruh nyawa ya, seluruh manusia. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu Al-Qur'an kan. Itu kalau dalam keadaan yang apa istilahnya, yang tidak ada dalam kegaduhan ya, tidak ada kemungkaran yang baik gitu ya, atau kemungkaran kok yang baik. Tidak ada suasana yang memang
mengharuskan kita harus berperang. Nah, berperang itu ya otomatis kalau itu ya konsekuensinya kalau kita gugur maka itu sebagai jihad karena menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Jadi seperti itu. Jadi menghilangkan apa sampai adanya orang yang terbunuh itu adalah dalam bentuk kemuliaan. Iskariman aumut syahidan, kira-kira kan seperti itu ya semangatnya. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak harus dengan perang, kok kemudian kita menghilangkan, membunuh, itu dilarang oleh Islam. Surat Al-Maidah ayat 32 tadi. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, ayatnya 32. Jadi seperti itu. Menurut saya seperti itu Mas ya. Jadi ada kapan itu harus dengan jihad tertinggi itu adalah dengan perang gitu. Tapi ada skalanya juga nanti itu nanti harus dengan cara yang lebih lunak. Sebisa mungkin tidak menghilangkan, tidak menumpahkan darah. Itu yang paling baik. Oke, Mas Musawir, monggo silahkan. Tadi sudah mau menanggapi, dipersilahkan. Izin bertanya Pak. Pertanyaan saya sedikit umum, bukan ke arah kepemimpinan pendidikan Pak. Oke. Ini ke arah contoh kasus Pak. Misal kita mau milih pemimpin yang satunya Muslim, tapi bukan kategori alim, dan dia pemahaman kepemimpinannya setengah juga gitu, 50%. Dengan ada yang non-Muslim, dia memang tidak non-Muslim, tapi kalau dari segi kepemimpinan dia benar-benar ahli di bidang kepemimpinannya. Nah, kalau misal kita sebagai orang Muslim kan Pak, merujuk pada Al-Maidah tadi, jangan memilih orang yang selain Muslim. Tapi di ayat 57 surah Al-Maidah juga dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan ila akhir ayat. Artinya ketika kita dikatakan kenapa memilih orang yang Muslim padahal dia bukan alim juga dan dia bukan ahli juga di bidang kepemimpinan. Istilahnya ketika kita memilih dia, istilahnya kan alasan kita karena dia Muslim. Secara tidak langsung kita mempertaruhkan mempertaruhkan nama baik agama kita sendiri, bahwa ketika kedepannya terpilih dan ternyata dia zolim, justru kan agama kita menjadi acuan kembali bahwa istilahnya kita menjadikan agama kita karena pemimpin kita zolim sehingga agama kita menjadi olok-olokan seperti itu. Dan sebaiknya kalau menurut Bapak milih yang mana Pak? Di antara lain ketika rujukan hadis yang tadi Pak, bahwa ketika kita memberikan suatu hak atau suatu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancuran seperti Pak. Mungkin ini ke arah realitanya Indonesia sih Pak. Oke, baik. Sebelum saya menjawab Mas Musawir ini, saya ingin sampaikan di bawah sinilah pentingnya prinsip ya, prinsip. Jadi ini saya lihat dari definisi dulu ya. Jadi prinsip ini nggak usah saya sampaikan satu persatu, tetapi intinya bahwa menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip itu adalah merupakan asas ya, kebenaran yang menjadi pola dasar berpikir, bertindak dan sebagainya gitu ya. Atau kalau dalam konteks yang lebih lengkap itu prinsip itu merupakan dasar atau landasan yang dimiliki seseorang yang menjadi pedoman dan acuan dalam berpikir, bertindak dan bersikap dan bertindak. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu ada beberapa prinsip ya. Ini prinsip. Jadi prinsip dalam kepemimpinan itu paling tidak tadi mendasarkan pada 5 prinsip: al-adalah, musawah, ta'adudiyah, kemudian asyura huriyah, kemudian yang berikutnya itu ini tidak usah saya ini tadi sama. Kemudian yang kedua, tidak mengambil orang kafir atau non muslim sebagai pemimpin ya. Jadi orang kafir sebagai pemimpin. Kemudian setiap kelompok orang harus mengangkat pemimpin. Pemimpin harus diterima dan dicintai. Pemimpin harus ahli pada bidangnya. Kemudian mengutamakan dalam membela serta mendahulukan kepentingan umat. Kemudian tidak otoriter, arogan, sewenang-wenang serta fanatik terhadap golongan, gitu ya. Kemudian harus sehat dan kuat
Dan yang ke-9 adalah memiliki 4 sifat Rasul, itu sama dengan yang tadi. Kemudian ada hal lain, ini yang efektif, itu ada 8, itu menurut Kofi, ini hanya untuk membandingkan, ya terus belajar, berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, melihat hidup sebagai petualangan. Ini Kofi ya, yang ini melihat hidup sebagai petualangan itu Stephen Covey. Kalau saya melihat hidup itu adalah sebagai ibadah, gitu. Kita sebagai Muslim jangan melihat seperti itu. Itu pendapatnya Covey. Tapi kita sebagai Muslim adalah sebagai sarana untuk ibadah. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini menurut Agustian ya. Jadi pemimpin sejati adalah seorang yang selalu mencintai dan memberi perhatian pada orang lain sehingga ia dicintai. Memiliki integritas yang kuat sehingga dapat dipercaya oleh pengikutnya. Selalu mengajari dan membimbing pengikutnya. Memiliki kepribadian yang kuat dan konsisten. Dan yang terpenting adalah memimpin berlandaskan suara hati yang fitrah atau dengan hati nurani. Hati nurani itu kan cenderung pada kebenaran, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dengan hati nurani tadi, menurut Mustafa Masyhur itu ada 9 cirinya. Ya, jadi yang pertama ada ikhlas karena Allah, memiliki kepekaan terhadap pengawasan Allah, selalu memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap keadaan dan aktivitasnya, memiliki tanggung jawab selalu menjaga diri dan amanah, memberikan porsi besar untuk pendidikan anggota dan menyiapkan generasi, menjalin kasih sayang kepada seluruh anggota, mampu merencanakan program dengan tepat, strategi, sumber dana, serta mampu memanagenya, dan kemudian mampu membangun iklim saling percaya, positive thinking, dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh menyalakan cita-cita, mengukuhkan tekad, dan membangkitkan harapan kepada anggota atau jemaah. Ya. Jadi itu. Nah, terkait dengan itu, ini syarat pemimpin, ya. Jadi bertanggung jawab pada Allah, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memiliki kapasitas pribadi, fisik dan jasmani sehat dan intelek, tetapi juga harus memiliki integritas keislaman yang kuat, soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Ini kalau syaratnya menurut beberapa tokoh ya, yang para ulama ya, Al-Ghazali itu menyebutkan ada 7 ya, merdeka, laki-laki, mujtahid, berwawasan luas, adil, dewasa, bukan perempuan gitu ya. Kalau Al-Maududi beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat jasmani rohani, warga negara yang baik, soleh, kuat komitmennya dalam Islam. Kemudian kriteria ini kalau diringkas menjadi 3 kalau saya, ya, mujtahid, mu'alim, ahlul ibadah. Nah, inilah kriteria atau yang harus kita jadikan prinsip ya di dalam konteks Islam. Nah, sekarang saya ingin mencoba menjawab. Melihat fenomena yang ada tadi di dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'idah itu disebutkan seperti itu ya. Terutama ayat yang ke-57 itu ya. Itu memang disebutkan ketika kita, untuk melihat itu, maka yang dibandingkan itu mestinya Islam dengan sesama Islam. Kalau dalam prinsip ya, kalau orang kafir ya udahlah, kita tidak usah lihat itu, gitu ya. Nah, kalau adanya itu, nah kalau sekarang kita melihat dalam kondisi adanya seperti itu, karena nanti kalau umpamanya kemudian kita memilih, maka malah menjadi bahan olok-olokan, berarti bahwa antara pemimpin dengan yang dipimpin itu kan punya keterikatan, punya tanggung jawab yang sama, ya. Maka kewajiban orang yang memilih ketika pemimpin kita ini memang ada kekurangan, maka kewajibannya adalah mengingatkan tadi dengan hadis yang sudah saya sebutkan tadi ya, man ra'a minkum munkaran. Selalu mengawal, mengontrol, mengendalikan gitu ya. Jadi seperti itu. Tidak terus kemudian setelah itu dilepas. Nah, tentu hal ini sangat terkait juga dengan sistem yang ada pada kita. Nah, kalau kondisi kita ini sekarang sulit sistem kita ini. Saya masih ingat pesannya Pak Imam Mujiono itu. Anda kenal kan Pak Imam ya? Ya pasti kenal lah ya Pak Imam Mujiono. Seorang ya. Beliau itu pernah gini, kedatangan anggota dewan di DPR RI, DPR pusat ya, 2 periode. Dia orang yang sangat alim, orang yang
baik, maka kemudian dia bercerita tentang konstelasi politik dan bahkan beliau pernah ditanya gitu ya, kalau orang yang baik ya maka sebisa mungkin lah tidak usah masuk dalam dunia politik, terutama yang mencoba menjadi anggota dewan dan seterusnya. Alasannya apa? Karena apa? Kalau kita masuk ke sana, jangankan kita mewarnai, malah jadi terwarnai, itu kata beliau. Maka lebih baik kita menghindari itu. Nah, terus bagaimana karena sistem politik kita seperti itu? Kalau umpamanya kita tidak masuk ke sana, betapa kuatnya kita itu karena sistem yang sudah rusak itu memang akan bisa merusakkan. Maka saya meyakini apa yang disampaikan oleh sahabat itu, al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam, gitu ya. Kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Nah, maka di sini butuh tidak hanya kita memilih sosok pemimpinnya, Mas, tetapi kita juga ikut bertanggung jawab. Maka betul tadi yang disampaikan Mas Ilham ya, bahwa kita ini ya antara yang memilih dengan yang dipilih itu tetap harus ada kesinambungan kan. Kepemimpinan itu kan ada proses relasi gitu ya, proses relasi. Nah, ini tetap saling berhubungan terus-menerus. Oleh karena itu harus dikendalikan, sehingga kalau umpamanya sampai keliru, ya kita harus bisa melakukan upaya-upaya mencari mekanisme sehingga ketika itu kemudian kebablasan gitu, kita melihat konteks historis kita gitu ya, mulai dari kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin ya, sampai ya ada Islam di Andalus dan seterusnya, kegagalannya, kehancurannya itu kan disebabkan karena pemimpin-pemimpinnya memang tidak memiliki kapasitas gitu, tidak memiliki kapasitas, dan kemudian mekanisme untuk mengingatkan itu memang dibatasi gitu, tidak ada cara lain ya, sehingga ya akhirnya musuh memang sudah menyiapkan diri sehingga akhirnya Islam menjadi hancur, Islam kalah. Tetapi coba kita lihat beberapa pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi gitu ya, seperti Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Nah, itu kan tetap memang sangat luar biasa. Itu akhirnya juga menciptakan suasana yang sangat damai, sangat indah. Islam begitu dimuliakan gitu ya. Menjadi pilihan, jadi tempat yang paling nyaman karena sesungguhnya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu menurut saya Mas, jadi intinya itu tadi tidak bisa dibandingkan kalau itu yang Islam dengan bukan Islam ya. Jadi mestinya harus sesama Islam ya harus dibandingkan dengan yang Islam. Ketika memang terjadi seperti itu, kapasitasnya ini kita harus memiliki kapasitas yang mendampingi. Harus ada pendamping yang kuat sehingga ketika nanti itu ada penyimpangan-penyimpangan, ya kita punya kendali untuk bisa mengingatkan kembali. Jadi umpamanya contoh ya, ulama-ulama yang di situ harus berperan gitu ya. Jangan ulama-ulama yang ya, tapi harus ulama-ulama yang baik gitu ya, yang khair gitu ya. Jadi ulama-ulamanya orang ulama yang lurus ya, serta menasihati, mengendalikan gitu ya. Karena kalau ulama dengan umara itu sudah berpisah ya, saling tidak bergandengan tangan gitu, maka pasti akan terjadi kehancuran gitu. Dan itu fakta historis di dalam sejarah kekhalifahan semuanya terjadi seperti itu. Ketika yang ulama-ulama yang dipakai adalah ulama maka itu penyebab kehancuran ya, dari internal gitu. Ya, eksternalnya kan musuh-musuh yang dari luar ya, jadi musuh-musuh Islam yang dari luar. Saya kira seperti itu Mas ya. Jadi ayat itu perlu dilihat kembali, bukan hanya teksnya saja. Coba Anda lihat di tafsirnya, nanti bisa dilihat gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya membandingkan yang tekstualnya, tetapi itu ada asbabun nuzulnya. Jadi di dalam ayat tadi gitu. Nah, nanti bisa dilihat gitu. Nah, kebetulan saya juga pernah mengkaji di ayat itu dan itu memang menjadi sangat penting. Dan itu terkait dengan beberapa aspek dan juga bahasan atau kajian yang sudah kita bahas di awal-awal tadi. Saya kira gitu Mas Musawin. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Monggo silakan sebelum kita akhiri.
mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Oke, Mas Muhammad Hafiz ya. Mudah-mudahan ini Hafiz betulan ya. Amin. Amin ya Allah Pak. Eh, pengalaman sendiri sih Pak, maksudnya dalam sebuah organisasi gitu Pak, atau lembaga. Nah, itu kepemimpinannya yang dipegang tuh satu keluarga gitu Pak. Jadi yang pimpin itu keluarganya, yang bawahannya juga keluarga. Nah, terjadi sebuah masalah gitu Pak. Nah, kami sebagai bawahan yang jauh lah dari atasan gitu. Nah, mau menyampaikannya itu nggak bisa Pak, soalnya yaitu hak mereka sebagai keluarga. Nah, bagaimana agar kami bisa bersuara lah gitu Pak, kalau dalam halnya kayak gitu Pak. Oke, ya saya kira ini kalau dilihat dari konteks itu dalam lembaga pendidikan mungkin pesantren ya, pesantren keluarga lah gitu ya. Kemudian kita ada di dalamnya, biasanya ya kekuatan dari keluarga itu automatically itu dominan ya gitu. Bahkan mungkin sangat sulit tersentuh oleh kekuatan lain yang bukan dari unsur keluarga gitu. Nah, sistem yang dibangun dari seperti ini itu saya kira memang memiliki kelemahan yang sangat mendasar gitu. Bahkan sistem monarki ya dalam Islam itu, monarki kerajaan dalam Islam itu ketika itu adalah dengan cara turun temurun, bukan didasarkan pada orang yang terbaik, itu memang salah satu penyebab lemahnya estafeta dalam sebuah kepemimpinan. Nah, kecuali kalau memang pemimpinnya itu memang dia memiliki komitmen yang tinggi gitu ya, itu memang akan bisa berlangsung dengan sangat lama. Tetapi kalau tidak, ya pasti akan hancur. Bahkan kita lihat dari Abbasiyah sendiri ya, ketika Al-Amin dengan siapa tuh yang saudaranya, ya, jadi Harun Al-Rashid itu kan punya dua ya anak yang berpengaruh besar. Al-Amin dengan siapa? Saya lupa itu ya. Yang itu juga terkenal itu yang nanti itu Islam itu terkenal ada di situ gitu. Nah, jadi agak lupa di situ. Itu kan saling punya keinginan untuk menduduki jabatan khalifah kayak itu sampai terjadi perang saudara gitu ya. Nah, tapi Al-Amin kalah sehingga yang yang menjadi khalifah adalah saudaranya dan kebetulan kapasitasnya bagus. Maka saat itu Islam menjadi maju berkembang, bahkan dikenal the golden age of Islam itu ada pada saat Harun al-Rashid bersama penerusnya putranya tadi ya, jadi seperti itu. Nah, tetapi kalau itu tadi mohon maaf ya, di situ ada kelemahan gitu ya, bahkan kita tidak bisa menembus gitu. Salah satu cara yang bisa kita lakukan itu kita bisa meminta kepada orang yang dipercaya oleh kira-kira siapa sih orang yang disegani dari pemimpin yang ada di tempat kita ini ya, yang kita sendiri nggak mampu. Nah, mungkin kita bisa curhat kepada orang itu untuk melihat kondisi, menyampaikan tabayun lah, bahasa kita tabayun ya. Jadi mungkin karena nanti bisa jadi fitnah ya, tapi tabayun, Pak mohon ini bantuannya gitu. Mungkin ini sama-sama orang yang memiliki kapasitas yang sama, dia seorang kiai juga yang juga disegani. Nah, caranya adalah lewat itu ya, lewat medium seperti itu. Nah, itu barangkali yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita sendiri pasti nggak akan punya kekuatan apapun itu dalam praktek itu. Tapi dengan cara kita meminta bantuan orang yang disegani oleh institusi, pemimpin yang ada di institusi kita, nah mudah-mudahan itu akan bisa menjadi sarana gitu. Tapi kalau umpamanya dari konteks itu kok ya isi mentok saja, ya udahlah kita tinggal berdoa aja gitu ya. Ya mungkin bisa ya mencari tempat lain lah, kira-kira seperti itu. Salah satu solusinya gitu, salah satu solusinya. Nah, ini salah satu contoh gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau sudah di situ gitu kita pingin ya jangan sampai ini hancur gara-gara itu kan gitu ya. Itu berarti wujud kepedulian kita, keberpihakan kita pada institusi kita, kecintaannya seperti itu. Nah, kalau kita tidak mampu, maka caranya adalah mencari orang yang bisa melakukan perubahan ya. Jadi karena kepemimpinan itu kan perubahan. Nah, siapa yang bisa itu? Ya orang-orang yang bisa disegani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Jadi segitu. Menurut saya seperti itu caranya, Mas. Kalau tidak itu pasti akan susah gitu ya.
ya kan susah gitu. Jadi orang yang lebih disegani, yang lebih dihormati, dan kemudian nanti kalau umpamanya dinasihati oleh orang lain itu cenderung itu nanti akan jauh bisa lebih baik, dan paling tidak mungkin ada perubahan, kira-kira seperti itu. Saya kira gitu Mas Hafiz ya, jawabannya seperti itu. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Okay. Any question again? Enggak? Izin masuk Pak. Oh silakan. Mungkin untuk yang Hafiz tadi ingin sedikit menambahi Pak. Gini Pak. Okay. Dalam sistem mungkin ketatanegaraan gitu kan, tidak hanya seorang pemimpin yang menjadi dominan. Peraturan yang dibuat dalam sebuah circle itu sangat berpengaruh Pak. Jadi kalau ada seumpama seorang pemimpin yang melanggar atau menyimpang, setidaknya kita punya kekuatan yaitu dengan peraturan-peraturan yang telah disetujui itu Pak. Seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat biasa jika ingin menyuarakan itu, setidaknya kita punya pegangan. Ini loh Pak, kenapa saya protes tuh ini karena ini ada aturannya, ada teks tertulis yang ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak yang ada di situ. Oke. Ya, saya setuju. Karena ya itu yang saya maksud adalah sistem. Sistem termasuk juga role yang kemudian menjadi dasarnya gitu ya. Hanya saja mengendali sistem itu kan juga orang-orang kita juga ya. Kalau orang-orangnya amanah, masih memegang amanah, kita bisa Mas. Seperti itu. Tapi faktanya sekarang ini kalau kita melihat di negara kita, itu kan semuanya sudah dimanipulasi. Siapa sih sebenarnya yang menciptakan itu ya? Bahkan kadang-kala kita buat sistem itu, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar landasan itu adalah untuk memperkuat gitu. Coba sekarang ini dengan adanya peraturan, zaman Pak Harto itu kan tidak ada ya yang mengatakan bahwa aturannya itu dibuat bahwa presiden itu harus seumur hidup, kan tidak ada gitu. Tapi sekarang ini kan mau dilegalkan, apa istilahnya itu, presiden itu boleh 3 periode dan seterusnya, itu mau dicanangkan seperti itu kan, padahal di aturan dulu kan tidak ada gitu. Hanya prakteknya memang Pak Harto itu lebih dari berapa periode gitu ya, karena waktu itu memang masih juga dipercaya oleh rakyat gitu. Nah itu sekarang ini kan malah ya nyun sewu ya, sebenarnya rakyat kurang begitu percaya, tapi bagaimana supaya karena dia masih punya keinginan ya membuat aturan gitu, aturannya dipakai untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan yang lebih banyak, lebih besar, untuk kepentingan kemaslahatan umat gitu. Tapi saya setuju bahwa itu memang harus dengan sistem. Tapi sekali lagi, sistem itu harus benar-benar dikawal oleh orang-orang yang amanah, oleh orang-orang yang betul-betul jujur, orang yang betul cerdas, orang yang betul-betul tablik, sehingga itu bisa disosialisasikan dengan baik, dan itu sebagai acuan di dalam mengambil keputusan-keputusan gitu. Bukan malah sebagai sarana atau alat untuk mempertahankan kekuasaan ya, jadi seperti itu. Nah, barangkali itu seperti itu Mas ya, Mas Ilham tadi ya, kaitannya dengan sistem. Tapi saya setuju juga, tapi itulah yang saya sebut sebenarnya dengan sistem itu tadi ya. Jadi dengan sebuah sistem gitu. Nah, tapi sekali lagi bahwa sistem itu juga sangat tergantung dari orangnya ya. Sistemnya baik, tapi kalau orangnya nggak baik ya tetap sama aja gitu ya. Ya di kita ini kan sebenarnya sistemnya sudah cukup baik, tetapi karena orang yang menjalankan sistem itu nggak baik karena punya kepentingan, akhirnya ya bagaimana sistem yang baik itu kadang-kadang disiasati, dikhianati untuk melegalkan ya kepentingan-kepentingan tertentu itu. Itu fakta yang ada ya di dalam kehidupan kita, dan itu memang berat. Kalau mikir negara sebenarnya saya pusing gitu ya. Sangat pusing gitu ya. Belum lagi nanti generasi kita gitu ya, anak-anak kita gitu. Saya kemarin ketemu dengan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi yang baru menyelesaikan studi. Kebetulan dia punya travel agent gitu ya. Yang pengguna jasanya itu mayoritas adalah orang-orang Australia, ya, orang-orang Australia. Dia itu berpesan kepada mahasiswa itu, dan kebetulan tetangga saya gitu. Saya baru saja ngobrol-ngobrol 2 hari yang lalu di angkringannya beliau gitu ya, sambil ngopi itu dia bilang begini,
saya sangat khawatir orang-orang Indonesia. Kenapa sih Indonesia kok terlalu berkiblat kepada Cina gitu? Nanti suatu saat pasti Indonesia itu akan hancur gitu. Dan saya sangat kasihan. Anda, generasi Anda itu orang lain gitu, orang Australia gitu ya. Itu sudah membaca seperti itu gitu. Akhirnya teman mahasiswa itu tadi ya sangat sedih gitu ya, nggak bisa berbuat banyak ya karena memang kita berada dalam sebuah rezim yang memang sangat ya ambisius ya seperti itu. Dan ini memang tidak ada cara lain menurut saya. Solusi terakhirnya itu ya cuma tadi. Mohon maaf ya bahasa kasarnya itu ya revolusi, nggak ada cara lain. Itu ya revolusi itu menurut saya itu. Jadi nggak ada cara lain kalau sudah seperti ini, sudah sistem Al-Qada ini hanya revolusi. Kemudian nanti setelah revolusi itulah kita memperbaiki sistem yang ada gitu. Menurut saya seperti itu tuh Mas. Ini cara terakhir sih sudah kayaknya gitu. Ya, ini orang lain saja yang dari luar ya, outsider dari negara kita itu sudah melihat Indonesia seperti itu, diambang kehancuran gitu ya, diambang kehancuran gitu ya. Nah, apalagi kita yang kemudian tidak peduli, wah itu sangat bahaya banget gitu. Saya kalau merenung malam ya pas dalam keadaan ya mungkin tahajud apa itu, seringkali saya merasa ngeri gitu ya, gimana nanti mikir anak-anak saya, keturunan saya itu apakah mereka bisa eksis gitu, tetap bisa mempertahankan keislamannya dengan baik gitu ya, ya sehingga mudah-mudahan ya tetap istiqomah ya, jadi tetap dalam keadaan Islam, iman Islamnya itu betul-betul dipertahankan gitu. Makanya Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ini selalu saya tanamkan. Mudah-mudahan anak generasi kita itu juga generasi yang tetap bisa bertahan dengan baik sesuai dengan masanya gitu ya, dengan masanya gitu. Kira-kira seperti itu Mas ya. Jadi ini memang tantangan berat dan menurut saya ini bukan hal yang main-main, tapi betul-betul ini memang betul-betul punya kita harus punya kepedulian gitu. Itu dalam konteks yang lebih besar. Dalam konteks yang lebih kecil di dalam kepemimpinan pendidikan, menurut saya ya kita harus tetap berprinsip itu dengan baik ya. Prinsip itu tetap kita pegang dengan baik, kita gunakan, kita jalankan. Karena apa? Itu adalah bagian dari kita mengoptimalisasikan potensi yang telah diberikan Allah kepada kita untuk kita jadikan wahana beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Kan udah di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 itu kan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kan gitu ya, lillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu untuk totalitas gitu. Kira-kira seperti itu Mas ya. Jadi pendapat saya, pandangan saya terkait dengan masalah kepemimpinan, baik itu dalam institusi pendidikan maupun juga dalam konteks yang lebih luas gitu. Ya, makanya ini penting ya, sangat penting. Baik, monggo kalau masih ada sedikit lagi dipersilahkan. Atau sudah cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas atensinya. Ya, tapi sekali lagi mohon maaf, saya bukan berarti dalam medium ini mengajak untuk revolusi sih, tidak gitu. Cuma itu solusi terakhir itu memang ya kalau sudah mentok itu hanya revolusi, sudah nggak ada lain. Itu mohon maaf ya. Jadi mohon maaf ini seperti itu ya. Saya kira itu hal yang sangat penting, catatan kita. Tetapi itu kan sah ketika memang sudah tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu gitu ya. Saya kira begitu. Untuk itu mari kita syukuri meeting kita ini dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Oh ya, minggu depan kemungkinan karena itu membahas teori, kita asinkron aja. Jadi nanti saya berikan materinya, silahkan nanti direspon ya. Jadi seperti itu. Jadi supaya apa istilahnya nanti bisa waktunya bisa lebih panjang. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih PPT yang tadi bisa di-share juga. Revolusi Pak, revolusi. Mungkin PPT juga revolusi.